semua, kami dari tim 2 akan memaparkan materi tentang masyarakat dan budaya yang ada di Bangka Belitung. Kebudayaan masyarakat adalah seluruh sistem nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, seni, bahasa, dan cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok sosial atau komunitas. Kebudayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar dan interaksi sosial. Ada 4 budaya Bangka Belitung yang akan kami paparkan. Yang pertama adat istiadat, seni pertunjukan, makanan tradisional, dan kerajinan tradisional. Perang ketupat merupakan tradisi di Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Desa Tempilang. Acara ini merupakan bagian dari ritual Ruah Tempilang, sebuah tradisi adat yang bertujuan untuk menolak bala, memohon keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat setempat. Adapun sejarah dan makna perang ketupat, yaitu berasal dari nenek moyang yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan serta penghormatan kepada leluhur. Ritual ini juga dipercaya dapat membersihkan desa dari energi negatif serta menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Adapun pelaksanaan perang ketupat, yang pertama itu persiapan Ruah Tempilang. Sebelum perang ketupat dilakukan, serangkaian upacara adat seperti mandi bersama di laut yang dipimpin oleh tetua adat. Warga menyiapkan ketupat dalam jumlah besar sebagai senjata dalam perang ketupat. Yang kedua, perang ketupat. Perang ketupat ini melibatkan 2 kelompok masyarakat yang saling melempar ketupat berisi nasi. Meskipun disebut perang, acara ini berlangsung penuh kegembiraan tanpa rasa bermusuhan. Lemparan ketupat melambangkan doa dan harapan agar rezeki melimpah serta desa terhindar dari bencana. Yang ketiga itu penutupan acara. Setelah perang ketupat selesai, warga biasanya menggelar doa bersama, kenduri, dan acara kesenian tradisional. Masyarakat di Bangka Belitung memiliki tradisi unik dalam menyambut bulan suci Ramadan yang biasanya disebut ruahan atau sedekah ruah, yang merupakan upacara penyambutan kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, ruahan dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban. Pada bulan tersebut, masyarakat biasanya melakukan acara bersih kubur dan ziarah ke kuburan keluarga masing-masing. Sementara memasuki pekan pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Bangka dan sekitarnya melaksanakan acara sedekah ruah dengan menyiapkan makanan seperti nasi serta lauk pauk atau buah-buahan. Nah, beragam makanan yang telah disiapkan oleh masyarakat biasanya dilaksanakan di masjid-masjid yang dihadiri oleh beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat seperti ulama, ustadz, dan warga sekitar. Tradisi kebudayaan ini setiap tahun dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung sebab merupakan bentuk penghormatan terhadap arwah orang yang sudah meninggal dan merupakan warisan turun-menurun. Ruah berarti arwah leluhur atau nenek moyang. Jadi ruahan berarti bulan mengenang arwah leluhur atau nenek moyang. Seni pertunjukan merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Salah satu seni pertunjukannya yaitu ada tari campak. Tari campak ini merupakan tarian dari daerah Bangka Belitung yang menggambarkan keceriaan bujang dan dayang di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, tari campak sendiri berasal dari masyarakat Melayu yang menempati pulau-pulau di Bangka Belitung. Tari campak pada awalnya diciptakan sebagai simbol kebersamaan dan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi dan rezeki yang diberikan. Dulu, tari campak biasanya dipertunjukkan dalam berbagai acara adat dan perayaan seperti pernikahan, khitanan, atau festival panen. Seiring berjalannya waktu, tari campak mengalami berbagai perkembangan, terutama dalam gerakan tari dan elemen-elemen lainnya. Inovasi-inovasi baru pun diperkenalkan, sehingga menciptakan variasi yang lebih modern, tetapi tetap menjaga nilai-nilai tradisionalnya. Nah, salah satu perkembangan yang terjadi adalah penambahan gerakan yang lebih dinamis dan penyesuaian musik yang mengikuti perkembangan zaman. Terdapat makna yang mendalam dari setiap gerakan dalam tari campak. Tarian ini diiringi dengan alat musik tradisional yang menghasilkan suasana meriah dan penuh semangat. Musik pengiring tersebut menciptakan irama yang menggugah kegembiraan serta menghidupkan suasana. Gerakan tangan dan kaki yang lincah mencerminkan kegembiraan dan keceriaan. Ekspresi wajah para penari yang selalu tersenyum menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur yang tulus. Tari tampak juga menggambarkan kehidupan masyarakat yang erat dengan alam dan lingkungan sekitarnya, seperti bertani, berdagang, berlayar, dan berinteraksi sosial.
Lempah kuning adalah masakan khas Bangka Belitung yang memiliki nilai budaya dan adat yang kuat di masyarakat setempat. Makanan ini merupakan gulai berkuah kuning dengan cita rasa asam, pedas, dan segar. Biasanya berbahan dasar ikan laut seperti kakap, tenggiri, atau parang-parang yang dimasak dengan bumbu utama seperti kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, dan asam. Biasanya dari nanas atau asam Jawa. Lempah kuning dalam adat Bangka Belitung yang pertama, hidangan wajib dalam acara adat. Lempah kuning sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, selamatan rumah baru, dan acara keagamaan. Kedua, simbol kesederhanaan dan keakraban. Makanan ini mencerminkan gaya hidup masyarakat Bangka Belitung yang sederhana dan dekat dengan alam. Bahan-bahan mudah didapat dari hasil laut sekitar dan proses memasaknya tidak terlalu rumit. Ketiga, filosofis warna dan rasa. Warna kuning dari kunyit melambangkan kemakmuran dan harapan baik bagi keluarga yang menyajikan atau menerima hidangan ini. Rasa asam dan pedas mencerminkan keseimbangan hidup, bahwa dalam kehidupan pasti ada manis dan pahit yang harus diterima dengan lapang dada. Kopiah resam atau biasa disebut dengan songkok dalam bahasa Bangka adalah peci yang digunakan sebagai alat penutup kepala bagi kaum laki-laki ketika sholat ataupun menghadiri ritual budaya di Pulau Bangka. Kopiah resam ini merupakan kerajinan khas dari daerah Bangka. Masyarakat Bangka sendiri mengenal kopiah resam sebagai budaya asli daerahnya. Kopiah resam juga merupakan bagian dari pakaian adat Melayu. Kopiah resam dibuat dari tanaman resam. Tanaman resam ini merupakan jenis tumbuhan paku yang biasanya tumbuh di daerah hutan ataupun di perbukitan. Pembuatan kopiah resam diawali dengan proses pengambilan bahan baku ke hutan dengan melakukan pemisahan serat resam dari batangnya. Serat resam tersebut kemudian diserut sesuai kebutuhan, yaitu serat halus dan serat kasar. Kemudian serat resam direndam dalam air kurang lebih selama 3 hari. Setelah direndam, bahan resam dikeringkan seperlunya. Setelah kering, proses selanjutnya adalah penghalusan menggunakan penarik dari tutup kaleng dan dilanjutkan dengan penganyaman menggunakan jarum dimulai dari bagian atas kepala turun ke bagian samping menggunakan pola atau pakan yang berbentuk lonjong atau bundar. Lama melakukannya sangat tergantung dari halus dan kasarnya produk yang diinginkan. Biasanya sekitar 1 minggu hingga 1 bulan. Langkah selanjutnya, kopiah resam yang sudah selesai dianyam dilakukan penyamakan dengan getah pohon tertentu. Untuk hasil terbaik, penyamakan dilakukan berulang kali.